Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Satres Narkoba Polrestabes Bandung berhasil menggagalkan peredaran 3,8 kg sabu-sabu dan mengamankan 3 orang tersangka. Dari ketiga tersangka, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri residivis pengedar narkoba. Tiga orang pengedar narkoba berinisial RA, HR, dan VG diringkus jajaran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, Rabu 20 Juni. Mereka diamankan di sebuah rumah kontrakan kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari ketiga tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebesar 3,8 kg, serta barang bukti lainnya seperti alat timbang digital dan 1 unit telepon genggam. Dalam keterangan persnya, Kepala Polrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono menyatakan, dari ketiga tersangka, 2 diantaranya, yakni HR dan RA, merupakan pasangan suami istri berstatus residivis pengedar narkoba. Target utama para tersangka adalah mahasiswa. Seperti biasa, dan untuk menjual kepada para pemakai lainnya. Barang ini didapat dari kelompok dari senata provinsi. Ya, satu jaringan. Jadi si RAR dan HR ini satu tiga dengan VGA. Pertama kali VGA dikembangkan ke RAR dan HR. Yang perempuan itu kerjanya? Yang perempuan HR, istri dari RAR. Perannya penampung di kediaman kota tersebut dan sebagainya. Ketiganya dijerat dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda minimal 1 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pernah ditahan karena kasus narkoba. Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Bali mengungkap 2 kasus tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia yang terjadi di Bali pada Selasa 20 Juni. Dari 2 kasus tersebut, kepolisian menjerat 3 tersangka yang diduga merekrut dan menempatkan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri tanpa surat izin penempatan pekerja migran Indonesia. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Bali kembali mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO yang terjadi di Bali Selasa 20 Juni. Kasus pertama dilakukan tersangka MA dari perusahaan PT Mutiara Abadi Gusmawan yang berlokasi di Kuta Utara, Badung, Bali. Kepada ratusan calon pekerja migran, perusahaan merekrut dan menjanjikan pengiriman juga penempatan calon pekerja migran Indonesia PMI ke Jepang tanpa memiliki surat izin penempatan pekerja migran Indonesia SIP2MI. Pada 2021, tersangka menjanjikan kandidat calon PMI akan berangkat ke Jepang dengan membayar biaya 25 hingga 35 juta rupiah, namun tak kunjung diberangkatkan meski sudah mengikuti pelatihan dari perusahaan MAG. Di sisi lain, perusahaan memberangkatkan 5 kandidat PMI lainnya untuk bekerja di Malaysia menggunakan visa holiday. Dari aksi tersebut, perusahaan MAG telah mengantongi sekitar 3 miliar 600 juta rupiah dari para calon PMI. Namun dana tersebut telah ditransfer ke rekan tersangka yang kini dalam daftar pencarian orang. Perkara ini sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh sudah dimediasi oleh Direktorat Provinsi, di mana para korban-korban itu sudah dikumpulkan. Namun tersangka Abbas selaku direktur dari PT MAG ini tidak ada itikat baik, tidak datang waktu itu ketika dimediasi oleh Disnaker Provinsi, sehingga perkara ini ditindaklanjuti untuk proses hukum selanjutnya. Sementara kasus kedua dilakukan Yayasan Diah Wisata yang melibatkan pasangan suami istri berinisial AK dan EY, di mana para tersangka menjanjikan 30 calon PMI untuk bekerja di 2 negara tujuan yaitu Turki dan Selandia Baru. Dari para calon PMI, yayasan tersebut mengantongi hingga 2 miliar rupiah.
Para tersangka dikenakan pasal 86 huruf C Yungto pasal 72 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Presiden Joko Widodo belusukan lagi, kali ini mengunjungi Pasar Parung dan Prungpung Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 21 Juni. Kunjungan ini untuk meninjau harga kebutuhan pokok jelang Idul Adha dan membagikan bantuan langsung tunai. Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law akan disahkan menjadi undang-undang dalam waktu dekat. Di tengah perbincangan oleh berbagai pihak, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena pada Selasa 20 Juni menjamin RUU Kesehatan tetap memperhatikan tenaga kesehatan dan kesehatan masyarakat. Komisi 9 DPR RI dan pemerintah telah sepakat untuk membawa draft RUU Kesehatan Omnibus Law ke rapat paripurna guna disahkan. Dalam prosesnya, RUU ini ramai diperbincangkan oleh berbagai pihak. Namun, Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Emmanuel Melkiades Lakalena menjamin hak-hak tenaga kesehatan dan kesehatan masyarakat akan tetap terpenuhi. Hal tersebut dia sampaikan dalam forum diskusi di Kompleks MPR DPR DPD RI di Jakarta pada Selasa 20 Juni. Menanggapi catatan dan kritik yang masuk, Ketua Panitia Kerja RUU Kesehatan ini juga menegaskan organisasi profesi perlu diregulasi ulang agar dapat berdampingan dengan pemerintah. Sementara itu, terkait penghapusan pengeluaran wajib atau mandatory spending dilakukan karena ada perubahan pola penganggaran oleh Kementerian Keuangan. Meski demikian, dia meyakini RUU ini tidak akan mengganggu kesejahteraan tenaga kesehatan. Yang saya pikir negara ini, bangsa ini, rakyat Indonesia, pasien kita. Dokter tetap hidup, bidan tetap hidup, perawat tetap hidup. Nggak ada yang mati dengan undang-undang. Saya pasti nggak ada yang mati. Tapi kita semua harus memperjuangkan ini semua dengan semua risiko. Ada yang harus kita korbankan dalam undang-undang ini, pasti ada. Terkait risiko dari dihapuskannya pengeluaran wajib atau mandatory spending untuk kesehatan dalam RUU Kesehatan, pengamat kebijakan kesehatan Hermawan Saputra menilai keberadaan hal tersebut seharusnya masih bisa diusahakan agar tidak banyak program yang bersifat jalan pintas. Maka itu kita tetap berpikir secara substantif akademik struktur bagaimana anggaran kesehatan ini memang harus kita afirmatifkan. Ini keberpihakan regulasi atas nama bangsa dan negara. Sebanyak 7 dari 9 fraksi di Komisi 9 DPR telah menyetujui draft RUU Kesehatan untuk dijadikan undang-undang. RUU ini pun masih terbuka untuk mendapatkan catatan dan kritik konstruktif guna transformasi layanan kesehatan Indonesia yang lebih baik. Dari Jakarta, Gilang Katutetuko, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Ismayatun mengumumkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintahan pusat tahun 2022 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2022 saat rapat paripurna DPR RI pada Selasa 20 Juni. Hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa LHP-LKPP memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dan masih ada IHPS yang belum ditindaklanjuti. Badan Pemeriksa Keuangan BPK telah memeriksa 82 laporan keuangan kementerian lembaga dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara periode tahun anggaran 2022. Dari 83 laporan tersebut, sebanyak 82 laporan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, 1 laporan mendapat penilaian opini wajar dengan pengecualian atau WDP, yaitu untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika. Meski demikian, laporan Kemenkominfo tidak berdampak signifikan sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2022, BPK memberikan opini WTP. Dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 20 Juni, Ketua BPK Ismayatun turut mengumumkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester IHPS 2 tahun 2022 terhadap 388 laporan hasil pemeriksaan. Terdiri dari 101 laporan keuangan, 177 laporan kinerja, dan 210 laporan dengan tujuan tertentu. Secara keseluruhan, laporan tersebut memiliki temuan bernilai 25,85 triliun rupiah. IHPS dimaksud memuat temuan-temuan pemeriksaan yang seluruhnya bernilai 25,85 triliun dengan rincian temuan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar 11,2 triliun, serta temuan terkait ketidakpatuhan sebesar 14,65 triliun. BPK berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait agar penggunaan keuangan negara semakin optimal. Antara tahun 2005 dan 2022, tercatat 5% rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Gilang Gattutetuko, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Indonesia akan mengumumkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial pada akhir Juni mendatang di Kabupaten Pidi, Aceh. Komnas HAM Perwakilan Aceh terus memantau penyelesaian kasus pelanggaran HAM sesuai dengan surat rekomendasi kepada tim penyelesaian pelanggaran HAM non-yudisial. Pemerintah Indonesia akan mengumumkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat secara non-yudisial pada akhir Juni mendatang yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Komnas HAM Perwakilan Aceh terus memantau penyelesaian kasus pelanggaran HAM sesuai dengan surat rekomendasi kepada tim penyelesaian pelanggaran HAM non-yudisial, TPP HAM. Sepriadi Utama, Kepala Komnas HAM Perwakilan Aceh pada 20 Juni 2023 menyatakan ada sejumlah poin penting yang tertuang dalam surat rekomendasi tersebut, seperti definisi korban yang merujuk pada norma dan standar internasional dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, serta proses dan metode identifikasi yang menjamin kerahasiaan data pribadi korban. Korban yang mendapatkan bantuan pemulihan itu tidak salah sasaran dan saya kira semua pihak harus mendukung dan memastikan bahwa korban pelanggaran HAM yang berat terhadap 3 peristiwa yang terjadi di Aceh ya, dari 12 peristiwa yang terjadi di Indonesia itu betul-betul dapat terpenuhi haknya, dan dukungan semua pihak itu menjadi penting karena ini adalah salah satu mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Aceh. Presiden Joko Widodo menunjuk 19 kementerian dan kepala lembaga untuk terlibat langsung dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dari 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui pemerintah, 3 diantaranya ada di Provinsi Aceh, yakni peristiwa Rumoh Gedong dan Pos Satis di Kabupaten Pidi, Simpang KKA, Aceh Utara dan Jambu Kepok di Aceh Selatan.
Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qoumas memastikan kesiapan fasilitas jemaah haji menjelang puncak haji. Menteri Yakut meninjau layanan di Arafah yang disiapkan oleh pihak Masyarik atau muasasah mulai dari tenda, dapur, dan toilet pada Selasa 20 Juni. Menteri Agama RI Yakut Khalil Qoumas mengecek beragam kesiapan dan fasilitas bagi jamaah Indonesia jelang puncak haji di Arafah. Tenda berkasur busa di atas karpet merah dan berpendingin udara seperti inilah yang nantinya akan ditempati jamaah haji Indonesia selama puncak haji di Arafah. Selain mengecek kesiapan tenda, Menteri Yakut juga mengecek fasilitas kebersihan. Pada tahun ini ditambah 10 toilet baru di masing-masing maktab, 8 diantaranya toilet duduk dan sisanya toilet jongkok. Sebelumnya telah ada 40 toilet dan sekitar 10 keran air untuk wudhu di setiap maktab. Ya, saya hari ini ngecek ya persiapan di Arafah yang dilakukan oleh Masyarik dan saya kira sejauh ini bagus. Ada berapa memang yang belum selesai, dijanjikan 2 hari ya, 2 days. You can finish it, okay? Promise. Oke, promise. Jadi pihak Masyarik janji 2 hari akan menyelesaikan pekerjaan belum selesai. Kita sudah cek, insya Allah pihak Masyarik juga menjamin bahwa ini akan diselesaikan tepat waktu dengan baik sehingga bisa melayani jamaah dengan baik. Saya juga lihat toilet ini yang paling krusial. Janji tahun lalu ditepati dengan penambahan toilet. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan tambahin lagi toiletnya. Menak Yakut juga mencoba fasilitas tambahan berupa mobil golf yang digunakan untuk melancarkan mobilitas jamaah selama di Arafah dan Mina. Ada 65 mobil golf yang disiapkan Masyarik untuk patroli untuk memudahkan ketika jamaah meminta bantuan, termasuk mengantarkan jamaah lansia ke titik terdekat dengan jamarat ketika nanti beroperasi di Mina. Dari Arab Saudi, Nur Istibsaroh, Kantor Berita Antara mewartakan. Jelang Idul Adha 1444 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Solo terus melakukan pemeriksaan hewan kurban di beberapa sentra penjualan hewan kurban, di mana dari sejumlah tempat, petugas menemukan beberapa hewan yang tidak sehat. Semakin dekatnya Idul Adha 1444 Hijriah membuat tim dokter hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan atau Dispertan Kota Surakarta semakin mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban, di mana sebanyak 60 orang petugas diterjunkan untuk memeriksa di 17 lokasi penjualan hewan kurban. Salah satunya seperti ketika pada 20 Juni memeriksa sentra penjualan hewan kurban MTA Mojosongo. Tim dokter hewan memeriksa kondisi fisik sapi dan kambing secara teliti, mulai dari kecukupan umur, sebagaimana persyaratan syariat Islam, serta penyakit mata, kulit, dan lainnya. Hasilnya ditemukan sejumlah hewan kurban yang memiliki penyakit. 9 ekor sapi mengalami kaskado atau luka di sekitar mata dan 5 ekor berkutu. Selain itu, ada 4 ekor hewan kurban yang belum cukup umur, selain juga sejumlah penyakit lain seperti skabies atau kudis, sehingga tim dokter meminta penjual segera mengobati sapi mereka hingga sembuh, selain juga melakukan penyemprotan disinfektan. Langkah dari dinas sendiri seperti apa, Pak? Gimana? Yang tidak memenuhi syarat tadi terus belum apakah buat di karantina atau ya harus sebaiknya tidak dijual ya. Artinya secara fisik kan sehat, cuma kan secara syar'i kan belum memenuhi syarat. Penyakitnya ini dari pihak sini mendatangkan dokter, jadi dokter hewan yang khusus menangani kalau ada keluhan-keluhan langsung ngebel dokternya, nanti datang ke sini langsung hewannya langsung ditangani oleh dokter yang menangani itu.
Dispertan Kota Surakarta mengimbau kepada para penjual hewan kurban untuk memastikan kebersihan kandang agar terbebas dari bakteri. Sedangkan kepada konsumen, diimbau agar memerhatikan kondisi hewan kurban yang akan dibeli. Seperti secara fisik, hewan ternak yang sehat, bulunya akan terlihat halus mengilat, anus bersih, hidungnya basah, gerakannya lincah, dan nafsu makannya baik. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah memutuskan menambah hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023, yakni 28 dan 30 Juni 2023. Keputusan tersebut ditetapkan melalui surat keputusan bersama 3 menteri, antara Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah memutuskan untuk menambah hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha yang diperingati pada 29 Juni mendatang. Tambahan hari libur tersebut ditetapkan selama 2 hari, yaitu 28 dan 30 Juni, melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun dalam surat tersebut penambahan hari dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata serta memberikan kesempatan kebersamaan anak dengan orang tua pada saat libur sekolah yang berdekatan dengan di Hari Raya Idul Adha. Sebelumnya, pimpinan pusat Muhammadiyah mengusulkan untuk menambah hari libur Idul Adha, yaitu tanggal 28 dan 29 Juni. Usulan ini berdasarkan adanya perbedaan dalam menetapkan Hari Raya Idul Adha. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kennedy Space Center Visitor Complex menjadi salah satu tempat wisata yang tak boleh terlewatkan saat berkunjung ke negara bagian Florida, Amerika Serikat. Selain memang menyediakan beragam atraksi menarik, Akang Teteh juga bisa bermain sambil belajar seolah menjadi penjelajah luar angkasa.
Sejumlah petani di kota Cilegon pada Selasa 20 Juni mulai mengantisipasi musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya pasokan air. Para petani pun mulai menyiasati sistem pengairan dengan selang drip untuk memudahkan penyiraman dan menjaga keberlangsungan pertanian mereka. Sejumlah petani sayuran di Cibeber, kota Cilegon mulai mengantisipasi musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya pasokan air. Sejak akhir April lalu, para petani menyiasati sistem pengairan untuk memudahkan penyiraman demi menjaga kelangsungan tanaman pertanian mereka. Pada Selasa 20 Juni, petani sayuran ini melakukan penyiraman secara manual menggunakan mesin pompa air dengan memanfaatkan keberadaan embung yang kemudian disalurkan ke bedeng-bedeng menggunakan selang drip. Selain distribusi air lebih merata, sistem pengairan selang drip juga lebih efisien. Pengairan lahan seluas 0,5 hektar biasanya membutuhkan waktu 2 hari, namun melalui sistem ini hanya butuh waktu 1 hari. Disedot pakai mesin air buat penyiraman itu. Ini pakai sistem apa Pak namanya? Ini selang drip ini. Pakai selang drip ini tujuannya biar apa Pak? Biar nggak repot lah, biar cepat. Koordinator Pelayanan Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kelas 1 Serang, Tatang Rusmana mengatakan sejumlah wilayah kabupaten kota di Banten sudah memasuki masa kemarau. Untuk beberapa daerah di wilayah Banten bagian utara, di dasar yang ketiga bulan April itu sudah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau di wilayah Banten diprediksi terjadi pada bulan Agustus mendatang. BMKG berharap masyarakat khususnya para petani bisa mengantisipasi hal ini dengan menyesuaikan penanaman sesuai iklim. Dari kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebuah komunitas warga Tionghoa di kota Semarang, Jawa Tengah memiliki tradisi berbagi makanan secara gratis kepada sesama yang mereka sebut dengan kantin kebajikan. Selain berbagi makanan, kantin kebajikan ini juga mengajarkan tentang kerukunan dan berbagi kasih kepada sesama umat manusia tanpa memandang suku, ras, dan agama. Di sebuah gedung milik perkumpulan sosial Bon Hyantong atau Rasa Dharma yang berada di Jalan Gang Pinggir, kawasan Pecinan, Kota Semarang, sejumlah orang tengah sibuk menyiapkan nasi lengkap dengan lauk dan minuman. Makanan yang mereka siapkan ini nantinya dibagikan kepada warga secara gratis dalam gerakan sosial yang disebut Kantin Kebajikan. Selasa 20 Juni menjelang waktu makan siang, warga mulai berdatangan mengantri. Makanan yang telah disiapkan panitia segera dibagikan, siap dinikmati warga yang membutuhkan. Gerakan sosial berbagi makanan melalui Kantin Kebajikan oleh Perkumpulan Sosial Bon Hyantong atau Rasa Dharma ini digelar setiap Selasa dan telah berjalan selama 7 tahun. Setiap pekan, panitia menyiapkan 100 porsi makanan hasil bantuan dari warga Tionghoa di Perkumpulan Rasa Dharma. Gerakan ini bermula dari para pemuda di Perkumpulan Rasa Dharma yang sering berbagi makanan ketika merayakan ulang tahun. Awal mulanya itu, ini kan punyanya Muda-Mudi Konghucu. Awal mulanya mereka anak-anak muda itu kan biasanya kalau ulang tahun traktir temen di resto gitu kan. Terus lama-lama kok acaranya seperti itu terus monoton gitu. Terus bagaimana kalau kita mengarahkan ulang tahun ke ini, terciptalah ini Kantin Kebajikan. Jadi ulang tahun bukan traktir teman-teman tapi traktir orang-orang yang butuh. Dari anak-anak muda.
Selama 7 tahun berjalan, program Kantin Kebajikan mendapat respons positif dari masyarakat. Mereka berharap gerakan sosial seperti ini bisa terus berlanjut. Ya, saya bersyukur. Saya melihat juga senang orang yang kekurangan makan itu bisa dipenuhi. Itu bagi saya. Mantunya ya kadang-kadang saya pas nggak punya uang ya bisa dengan Selain berbagi makanan, kantin kebajikan ini mengajarkan tentang kerukunan dan berbagi kasih kepada sesama umat manusia tanpa memandang suku, ras, dan agama. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.